Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Pratama dari kelas 3B, di mana yang pertama saya akan membahas modul praktikum 10 mengenai Firebase, di mana di sini ada dua pembahasan, yaitu authentication dan real-time database. Di mana tujuan dari praktikum ini adalah agar kita mampu membuat project di Firebase Console, di mana melakukan registrasi dan login untuk menggunakan fitur authentication serta mengirim dan menampilkan data menggunakan real-time database. Baik, Firebase sendiri ini adalah platform dari Google yang memudahkan kita membuat aplikasi backend tanpa perlu mengelola infrastruktur server yang rumit. Baik, kita mulai saja praktikum pertama, yaitu kita konfigurasi project Firebase-nya terlebih dahulu. Di mana langkah pertama kita mulai dengan membuat proyek baru di Firebase Console, di mana kita berikan nama semisal Herlan Firebase, lalu ikuti langkah-langkah hingga proyek siap. Nah, setelah proyek di konsol jadi, kita perlu menghubungkan dengan Android Studio. Caranya mudah, dimana pertama kita buka Android Studio, lalu pilih menu Tools dan klik pada menu Firebase, di mana pilih menu Authentication, lalu klik Connect to Firebase. Pastikan sinkronisasi berhasil, dan jangan lupa tambahkan library Firebase pada Gradle, yang dimana untuk sesuai dengan petunjuk modul agar aplikasi ini kita bisa berkomunikasi dengan layanan Google. Nah, selanjutnya yaitu implementasi authentication, yang dimana sekarang kita masuk ke fitur authentication. Kita perlu menyiapkan 3 activity, yaitu register, login, dan dashboard. Nah, pertama di activity register kita menggunakan fungsi create user with email and password, di mana untuk mendaftarkan akun baru. Yang menarik di sini, setelah registrasi berhasil, kita mengirimkan email verifikasi menggunakan fungsi send email verification, yang dimana pengguna baru membuka email mereka, dan dimana ketika sudah registrasi, dia cek folder spam jika tidak ada, dan mengklik link verifikasi sebelum bisa login. Mana yang kedua, di activity login, kita menggunakan fungsi sign with email and password. Namun sebelum mengizinkan masuk ke dashboard, kita tambahkan pengecekan is email verified, dimana untuk memastikan pengguna sudah memverifikasi emailnya. Jika belum, login akan ditolak. Nah, selanjutnya kita masuk ke real-time database. Di Firebase Console ini kita buat database baru dalam test mode, dimana ubah rules read dan write-nya menjadi true agar kita bisa menulis data tanpa hambatan saat pengembangan. Dan database ini menyimpan data dalam format JSON. Nah, kemudian di Android Studio pada halaman dashboard kita buat fungsi send data, dan kita menggunakan Firebase get instance dan menentukan referensi childnya menggunakan Node.tkj. Nah, untuk menyimpan data ini kita gunakan perintah set value, di mana data yang diinputkan di aplikasi akan langsung muncul secara real time di konsol Firebase kita. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana cara mengambil data dari Firebase ke aplikasi. Nah, ada 2 cara yang kita praktikkan, di mana yang pertama kita menggunakan add value event listener, yang dimana ini berguna untuk mendengarkan perubahan data secara terus-menerus, di mana kita melakukan looping pada data snapshot untuk mengambil semua childnya yang ada di Node.tkj.
Yang kedua, jika kita hanya ingin mencari satu data berdasarkan key-nya, kita menggunakan at listener forcing value haven, di mana ini hanya akan membaca data sekali saja sesuai path yang dituju, dan hasilnya data dari server Firebase akan tampil di text view aplikasi kita.